PPKN ini merupakan materi kompetensi teknis. Maksudnya yang beragama Islam, yuk sama-sama. Robi Sidni Ilman, Warjusni Pahman. Yang Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, dipersilakan untuk berdoa dulu, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan hari ini ada yang nyangkut, ada yang memiliki daya ingat yang kuat, sehingga nanti ketika seleksi bisa diingat apa-apa yang disampaikan Bu Nur Wijayanti, disampaikan Pak Ojo, disampaikan oleh saya. Bapak Dhani membaca soal, mudah-mudahan ada yang nyangkut, ada yang diingat. Karena bagaimanapun kami di sini hanya berusaha mendampingi, jangan bertanya ini soalnya sama atau tidak dengan nanti yang akan keluar, kita sama-sama ikhtiar, sama-sama belajar. Tolong saya juga dikritisi kalau nanti salah. Berikutnya, teman-teman sekalian, kita nanti sampai jam 12, ini adalah peta konsep. Nah, ini kita belajar bersama-sama. Teman-teman, kalau kemarin kita menggunakan modul dari Kemendikbud. Jadi kita tetap menggunakan modul kayak Kemendikbud. Kenapa? Karena untuk guru, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu memang kita berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi sekarang, Kemendikti. Nah, karena yang membutuhkan lowongan adalah Kemendikti, maka kita menggunakan materi dari Kemendikti. Di dalam materi yang ada, yang sudah disebar, di-share, itu PPKN itu ada 5. Ada 5 konsep atau 5 pembelajaran. Nah, biasanya kita ketika melihat modul itu, kalau di saya, biasanya ketika diberikan PDF, ada yang tidak bisa membuka, ada yang membacanya malas. Berbeda lah ketika menggunakan suaranya pecah-pecah, Pak Inul. Oh, suaranya pecah-pecah. Jadi harus saya. Nah, terima kasih Pak. Kalau memang suaranya pecah-pecah, saya tidak pakai ini saja, tidak pakai. Kalau sekarang masih pecah-pecah. Oke. Baik. Saya lanjutkan. PPKN ada 5. PPKN ada 5. Yang pertama konsep dasar. Pembelajaran konsep dasar PPKN. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melihat ada 5 modul seperti ini, baiknya teman-teman membuat catatan. Membuat catatan seperti ini. Ya. Usahakan jangan selalu minta yang sudah jadi. Kenapa? Karena ini untuk melatih daya ingat. Karena ketika kita menulis, mencatat, itu sebenarnya kita 2 kali membaca. Membaca ketika melihat sumber, yang kedua membaca tulisan kita. Sehingga daya ingat kita itu akan lebih. Ya, power daya ingat kita itu akan lebih. Kemarin dari hasil PPKN, latihan PPKN kemarin, itu kebanyakan teman-teman yang japri ke saya, itu kelemahannya sebenarnya adalah di daya ingat. Atau dalam teorinya kebanyakan itu untuk C1 ingatan, ya. Ingatannya ini banyak yang lupa karena soal-soal ingatan ini memang soal-soal yang sepertinya mirip-mirip biasanya tentang aturan-aturan, tentang waktu. Kalau tempat mungkin kita masih agak lebih bisa, tapi kalau untuk ukuran waktu, terus kemudian aturan-aturan, misalkan TAP MPR 2, TAP MPR 3, itu yang kadang-kadang teman-teman kesulitan di sana, daya ingat seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, makanya dibuatlah seperti ini, mencatat. Jangan malas-malas untuk mencatat. Mudah-mudahan teman-teman ketika tadi dikasih soal-soal oleh Pak Ajo, bukan hanya menyimak mendengar, karena tingkatan menyimak atau mendengar itu lebih rendah daripada mencatat. Yang lebih bagus lagi teman-teman membuat sendiri seperti ini. Ya, makanya hari ini 2 mata pelajaran ini saya ingin memberikan tips-tips terkait dengan teknik nanti teman-teman supaya daya ingatnya itu nanti lebih bagus. Karena biar bagaimanapun kita sudah orang dewasa yang tidak sehebat anak-anak daya ingat kita. Di pembelajaran 1 konsep dasar PKN ini ada 4 materi.
Ada 4 materi. Saya menyebutnya dengan materi esensial. Apa sih materi esensial? Ini adalah materi-materi yang memang biasanya cukup penting untuk dibahas. Pertama adalah konsep dasar, prinsip, prosedur, metode pembelajaran. Ini adalah materi di pembelajaran 1. Fungsinya ini kenapa harus ditulis, harus dibahas, supaya ketika nanti teman-teman membaca, recall memory, memanggil memorinya itu ingat, oh ternyata untuk konsep metode pembelajaran PKN adanya di modul 1. Jadi ketika teman-teman mau latihan soal-soal dari sumber manapun, bisa dari YouTube, atau mungkin dari Google, atau dari sumber lain, teman-teman recall-nya lebih cepat ketika teman-teman mencatat sendiri. Untuk pembelajaran 2 itu tentang Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, kalau nanti ada soal misalnya, UUD RI tahun 45 sebagai dasar hukum dasar, itu berarti adanya di modul 2. Ideologi bangsa adanya di modul 2. Pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila ada di modul 2. Ini agak mirip mungkin dengan pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 1 dengan pembelajaran 2 mungkin agak-agak mirip. Makanya teman-teman kemarin di Japri saya, Pak soalnya kok agak-agak mirip ya, kenapa PPKN agak rumit? Karena memang kemarin saya menggunakan soal-soal yang sudah mengarah ke teknik dan analisis. Jadi ada yang menganalisis, ada yang membandingkan, ada yang harus teman-teman di sana diminta untuk menjelaskan. Nah, jadi saya sudah mulai mengarah ke higher order thinking skill. Bukan lagi soal-soal yang daya ingat sangat rendah, ya. Jadi kemarin kalau dikasih soal-soal daya ingat, itu biasanya banyak yang terlupa. Kalau Pak Ojo tadi, itu soal-soal aplikatif. Ojo jelas-jelas, makanya Pak Ojo itu agak memerlukan waktu yang lama. Karena itu kalau aplikatif itu biasanya ada yang harus kita miliki. Disebutnya kalau anak-anak mungkin intek ya. Jadi ada pengetahuan yang memang harus sudah kita miliki terlebih dahulu sebelum kita menjawab soal-soal seperti yang tadi Pak Ojo. Jadi Pak Ojo itu tadi menampilkan soal-soal bentuk aplikatif. Nah, soal-soal aplikatif Bu Nurujan juga tadi sama. Soal-soal aplikatif walaupun ada soal daya ingatnya. Jadi ketika disajikan sebuah teks kemudian peserta dapat menentukan. Nah, itu berarti soal-soal yang sudah mengarah ke analisis dan aplikatif. Kemudian di pembelajaran 3, ini ada pengertian warga negara, karakteristik warga, dan ini teman-teman silakan, kalau mau di screenshot silakan, cuma saran saya, ketika dapat seperti ini, ditulis ulang. Ya, ini cara termudah, cara termurah, teman-teman untuk memiliki daya ingat yang nanti lebih bagus. Mudah-mudahan nanti daya ingatnya, powernya, ketika seleksi bulan Agustus, ini powernya di atas 90 semua, mudah-mudahan. Berikutnya, teman-teman, ini saya pecah lagi. Dari tadi peta konsep, saya pecah lagi. Di modul 1 atau konsep dasar PKN, ini kan yang diminta, nah ini kita harus baca baik-baik bersama-sama, nih, tolong dikritisi kalau saya salah. Guru PPK itu diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, prosedur, dan metode. Berarti ada 4 yang diinginkan dari modul ini. Seorang guru itu harus tahu ini. Kemampuan menjelaskan. Menjelaskan apa? Kemampuan menjelaskan dasar, prinsip, prosedur, metode pembelajaran. Jadi harus ada 4 nih kemampuan. Jika guru PPK mampu menjelaskan ini, berarti disebut kompeten. Jika tidak mampu atau tidak bisa menjawab, berarti belum kompeten. Makanya kemarin ketika diberikan soal-soal latihan di grup Telegram, saya minta feedback. Saya minta feedback dari teman-teman. Ketika dikasih sudah kunci jawabannya, teman-teman lihat mana soal-soal yang memang masih salah. Justru saya mencari soal-soal yang masih salah. Kenapa? Karena soal-soal yang masih salah itu adalah mengukur kelemahan kita. Jangan kita nanti belajar lagi soal-soal yang memang mampu kita jawab, ya. Usahakan kita bisa mengukur. Jadi ketika nanti dapat soal, latihan soal, ada yang langsung minta, Pak, minta kuncinya. Ya percuma kalau langsung minta kuncinya. Jadi nanti teman-teman tidak bisa mengukur diri sendiri. Jadi kan self-evaluasi atau penilaian diri sendiri itu adalah penilaian tertinggi. Diharapkan di pendampingan ini,
teman-teman itu bisa menilai diri sendiri, kemampuan teman-teman di mana, kelemahan teman-teman di mana. Sehingga nanti ketika teman-teman tahu kelemahannya, diskusi kita di grup Telegram itu lebih enak. Ya, dengan Pak Ojo, dengan Bu Dirno Jayanti di bahasa Indonesia, Bu, saya kelemahannya ternyata di sini, bukan di teks eksplanasi, kelemahannya di sini. Jadi ketika diskusi pun nanti di grup Telegram lebih enak gitu. Jadi nanti kita bahas di modulnya, kita bahas dengan para pendampingnya. Jadi pembahasannya tidak lagi pembahasan yang terlalu meluas, tapi sudah menyempit ke hal-hal yang memang menjadi kelemahan teman-teman sekalian. IPK-nya atau indikatornya untuk modul 1 adalah ini. Konsep dasar pembelajaran PKN. Nah, ini kata kuncinya adalah menjelaskan. Jadi teman-teman harus mampu menjelaskan. Jadi cara bacanya, calon peserta seleksi P3K mampu menjelaskan konsep dasar pembelajaran PKN. Mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran PKN. Mampu menjelaskan prosedur pembelajaran PKN, dan terakhir mampu menjelaskan metode pembelajaran PKN. Kemudian saya buat seperti ini. Kami saja yang mendampingi teman-teman yang tidak ikut seleksi bersedia untuk membuat seperti ini, membuat contoh. Tolong nanti teman-teman sering-seringlah seperti ini. Sehingga nanti ketika teman-teman minta direkall, minta dipanggil ketika melakukan seleksi, proses recall-nya itu cepat. Kecepatannya itu ya Pak, jangan sampai cuma 1 atau 5 Mbps. Mudah-mudahan nanti ketika teman-teman melakukan ini, kecepatan teman-teman untuk merecall, memanggil memori teman-teman, itu di atas 400 atau 500 Mbps. Nah, contoh ini, saya membuat materi esensial. Materi esensial ini dibuat karena ada kata-kata ini, menjelaskan konsep dasar pembelajaran PKN. Makanya di modul saya langsung ambil seperti ini. Usahakan jangan di screenshot, usahakan jangan di blok, tapi yang bagus itu diketik ulang. Kalau ketik ulang tidak bisa, tulis tangan, itu lebih bagus lagi. Karena itu kita melakukan 2 kali proses membaca. Ya, membaca itu fungsinya adalah untuk memperkuat daya ingat. Nah, daya ingat kita nanti biar lebih bagus lagi. Fungsinya ketika kita seleksi, recall kita atau memanggil daya ingat kita lebih cepat. Yang mana sih yang disebut dengan konsep dasar? Nah, konsep dasar pembelajaran PKN, nih, pendidikan Pancasila diharapkan seperti ini harapan berarti tujuannya. Kemudian yang mana? Harus sesuai dengan kurikulum. Ini masih membahas tentang kurikulum. Nah, ini manfaat PKN. Nah, ternyata konsep dasar ada di sini. Konsep dasar mata pembelajaran PKN adalah ini. Kita diharapkan dengan pembelajaran PKN adanya sebuah proses pembiasaan, membentuk kematangan moral, tapi harus juga menguasai konsep pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Kemudian kita nanti punya respect atau rasa penghargaan, kemudian tanggung jawab atau responsibility, kemudian kita juga belajar PKN itu nanti anak-anak belajar PKN dengan teman-teman tahu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang demokratis, kemudian kita taat terhadap hukum-hukum, ya, hukum-hukum yang berlaku dalam negara demokrasi, ya. Nah, fokus pembelajaran PKN ternyata adalah moralitas. Jadi kita pembelajaran PKN moralitas. Itulah kenapa di kurikulum 2013 mata pelajaran PKN ada 4 KI. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 dengan mata pelajaran agama, sedangkan mata pelajaran lainnya itu hanya KI 3 dan KI 4. Jadi itu yang ada di materi esensial. Ini contoh soalnya. Silakan teman-teman, ini contoh soalnya dijawab di chatting. Silakan dijawab di chatting. Contoh soal ini. Waktunya nggak usah lama-lama. 30 detik dari sekarang. Saya hitung ya. 30, 19. Silakan dijawab di chattingnya. Yang mana yang tepat? Mana yang tepat?
20, 21, tidak ada yang jawab? Ada yang sudah jawab? Silakan. Oh, sudah ngechat. Wow. Ternyata sudah banyak yang jawab. Sudah 6.800 yang menjawab. Baik, teman-teman. Teman-teman paham sekarang kenapa kita harus membuat materi esensial? Kalau melihat dari bahasan tadi soal ini kita langsung bisa melihat karena di sini ada kata-kata kunci dari soal itu adalah fokus. Nah, ini ada kata fokus di sini. Fokus perwujudan pembelajaran Pancasila. Saya akan kembali. Makanya di sini terlihat pembentukan moralitas merupakan fokus. Kenapa penting kita membuat sebuah catatan-catatan gitu. Jadi kalau cuma di modul saja, hanya dibaca saja, tidak diberi tanda, tidak dicatat. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita merecall itu akhirnya rumit. Jelas kalau melihat dari fokus ini, jawabannya adalah A. Silakan kalau yang tadi sudah menjawab A, hadiahnya bisa diambil. Nah, nanti kalau sudah lapar ke belakang, silakan boleh buka kulkasnya. Silakan hadiahnya diambil sendiri di kulkas masing-masing. Kemudian ini salah satu contoh. Contoh ketika teman-teman ingin merecall. Karena di sini ada kata kuncinya fokus perwujudan pembelajaran Pancasila. Itu contohnya ya. Kemudian berikutnya adalah materi masih di modul pembelajaran 1. Identifikasi prinsip-prinsip pembelajaran PKN. Nah, di sana saya ambil bahwa PKN sebagai social studies, Pancasila sebagai prinsip utama dalam pembelajaran PKN. Ternyata di modul itu, setelah saya catat, ada 4 buah prinsip pembelajaran PKN. Ya, yang pertama, prinsip belajar siswa aktif, kelompok belajar kooperatif, pembelajaran partisipatorik, dan reactive teaching. Nah, kita kan nanti punya keinginan bisa menjawab soalnya. Ini kemungkinan ya, saya mendekatkan saja. Yang bukan ternyata di sini, yang bukan prinsip dasar pembelajaran PKN adalah silakan dijawab. Yang mana tuh? Saya ingin mengukur daya ingat teman-teman. Ayo. Yang mana yang bukan merupakan prinsip dasar pembelajaran? Karena prinsip dasar pembelajaran tadi jelas sudah ada 4. Sementara ini jawaban ada 5. Silakan waktunya 15 detik dari sekarang. Mana yang bukan? Jawabannya apa? Untuk pertanyaan nomor 2. Wow, sudah 80. C. Wah, ada yang satu salah. C. Waduh, takbir. Wah, alhamdulillah. Berarti teman-teman sudah berlatih cara merecall. Cara memperkuat daya ingat. Ternyata teman-teman sangat fokus bahwa nomor C itu tidak ada dalam prinsip dasar tadi. Ya, dalam beberapa detik dijelaskan, diperlihatkan, daya ingat teman-teman ternyata luar biasa. Mudah-mudahan daya ingatnya ini bertahan sampai nanti seleksi P3K. Ya, daya ingat seperti ini yang saya harapkan, Pak Ojo harapkan, Bu Nuri Jayanti harapkan, dan teman-teman sekalian di PPGRI berharap adalah daya ingat teman-teman seperti tadi. Ketika melihat soal, langsung cepat. Karena kita nanti setiap soal itu diberikan waktu. Ya, kita dibatasi oleh waktu. Kalau waktunya terlalu panjang kita jawab, daya ingat kita cukup lemah, cara kita merecall juga lemah. Ini resikonya adalah kita kehabisan waktu. Mudah-mudahan nanti kita tidak mengalami itu semua. Lanjut. Materi ketiga. Materi ketiga adalah ini. Masih modul pembelajaran 1. Diinginkan bahwa teman-teman itu dapat menjelaskan prosedur pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran.
Di sini juga ada langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, ya, berkonsep deep knowledge dan construct knowledge. Jadi pengetahuan yang dalam dan pengetahuan yang terstruktur. Ya. Yang kedua, prosedur pembelajaran PKN adalah menerapkan nilai-nilai yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. Jadi prosedur pembelajaran PKN yang kedua adalah ajarannya Ki Hajar Dewantara dengan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handa Yani. Itu prosedur pembelajaran PKN yang kedua. Jadi kita kalau ingin mengajarkan PKN, prosedurnya harus itu. Memberikan teladan dulu, membangun kemauan dulu, yang terakhir mengembangkan kreativitas. Ya. Kemudian yang ketiga, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan cara menyusun RPP, silabus, atau perangkat pembelajaran. Dengan targetnya adalah tadik yang cakap kompetensinya, lulusannya juga kompeten, terdapat indikator sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari perangkat pembelajaran itu. Kemudian yang terakhir, teman-teman ketika prosedur pembelajaran PKN adalah adanya misi atau keinginan, ya, atau cita-cita untuk pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter. Ya. Jadi teman-teman ketika mengajarkan PKN itu harus diingat, mengembangkan pendidikan karakter yang mana? Apakah mandiri, atau kreatif, atau efektif, atau integritas. Saya hari ini dengan teman-teman adalah ingin teman-teman itu mandiri. Ingin teman-teman mandiri dengan cara tadi, mencatat ulang, ya, punya rasa kemandirian. Seperti ini. Siap teman-teman untuk berlatih soalnya? Siap ya? Raise hand. Nah, ini contohnya. Ya. Prosedur pembelajaran PKN yang terstruktur, strategis, dan representatif kecuali yang mana? Yang mana yang tidak ada dalam prosedur pembelajaran PKN? Silakan dijawab. Silakan dijawab, teman-teman. C. Perangkat pembelajaran tadi ada. Nilai-nilai Pancasila, C berarti. Hampir rata-rata masih ada yang C. Wih, luar biasa daya ingatnya nih. Hampir rata-rata SD Wana J2, wah. Herlina, Pak. Bolehlah pakai Pak, nggak apa-apa. Asal jangan Bu ya. Sip. Wah, tepuk tangan dong. Semangat. Minta sama Tuhan nih, ya Tuhan, mudah-mudahan daya ingat saya nanti saat seleksi seperti ini. Gitu. Baca, analisis, jawab, recall. Ya. Wih, sudah semua. Baik, teman-teman. Ini yang materi keempat. Waduh, siapa yang coret-coret nih? Biasanya kelihatan yang namanya Pak kalau coret-coret itu Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa, mungkin anaknya atau dia di jalan-jalan. Nggak usah, kita nggak usah jahil. Kita yang lain maklumin saja ya. Yang mencoret-coret kalau dia niat jahil, ya mudah-mudahan niat jahilnya segera diberikan pemahaman untuk segera tobat. Tapi kalau bukan niat jahil, mudah-mudahan dia segera tahu bahwa ini mengganggu teman-teman yang lainnya. Teman-teman sekalian, di materi modul 1, materi esensialnya adalah, bacanya seperti ini, teman-teman guru-guru calon peserta seleksi diharapkan dapat menjelaskan metode pembelajaran PKN. Sepengetahuan saya, ada 2 metode pembelajaran PKN yang lebih cocok. 1 inquiry, 2 dengan menggunakan portofolio. Ya. Inquiry dan portofolio ini adalah 2 metode pembelajaran dalam PPKN. Ya. Dengan strategi pengorganisasian, strategi pencapaian, dan strategi pengelolaannya adalah teknik secara pedagogisnya, secara kajiannya
ada 3 strategi kalau ingin mengajarkan pembelajaran PKN dengan metode inquiry dan portofolio, ya. Jadi kita harus punya strategi nih kalau mau mengajarkan PKN. Satu, secara organisatoris, ya. Kita bisa menentukan isinya, bidang studi yang dipilihnya, yang mungkin terkonek dengan mata pelajaran lain, ya. Kita buat isinya, kalau memang isi ada diagram, kita tambahkan diagramnya, di materi pembelajaran, di RPP-nya. Kemudian strategi pencapaian, ya. Agar pembelajaran PPKN itu bisa tercapai tujuannya, makanya kita harus tahu responnya. Contoh tadi, saya ingin teman-teman dapat respon, langsung menjawab. Itu respon disebutnya, ya. Jadi dikasih stimulus, teman-teman langsung merespon, ya. Nah, ada stimulus, langsung respon. Nah, responnya dengan baik, ya, bukan respon yang buruk. Nah, contoh coret-coret ini juga sebuah respon. Cuma mungkin responnya yang tidak baik, ya. Dikasih stimulus berupa slide, responnya ada yang mencoret-coret, ya. Kemudian ada strategi pengelolaan. Nah, strategi pengelolaan biasanya kita mengatur ruang kelas. Biasa kalau ruang kelas itu anak-anak biasanya kalau belajar itu ada beberapa, ada yang model auditorium, ada yang model letter U, ada yang model lingkaran. Itu ketika kita mengelola kelas, termasuk ketika kemarin pembelajaran virtual, kita harus kelola kelas-kelas virtual kita. Contoh mengelola kelas virtual adalah tolong teman-teman di-unmute, tolong teman-teman videonya dimatikan dahulu, yang bicara hanya saya. Itu namanya sebut pengelolaan secara virtual. Nah, kita bahas sekarang metodenya. Metode inquiry kan adalah sebuah metode pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 agar siswanya dapat berpikir kritis, ya. Berpikir kritis karena dia menemukan sesuatu yang memang menjadikan sebuah konsep pembelajaran. Langkah-langkahnya biasanya dalam pembelajaran itu merumuskan masalah. Ada perumusan masalah, kemudian ada perumusan hipotesis, urutannya ya. Urutan metode inquiry adalah perumusan masalah, perumusan hipotesis, kemudian langkah ketiganya disebut konseptualisasi, langkah keempatnya adalah pengumpulan data, langkah kelima pengujian dan analisis data, dan diakhiri dengan pengujian hipotesis. Jadi itu adalah langkah-langkah metode inquiry. Saya ulangi lagi, metode inquiry langkah-langkahnya adalah merumuskan masalah, hipotesis, perumusan hipotesis, konseptualisasi, pengumpulan data, pengujian dan analisis data, menguji hipotesis. Ya. Kemudian kalau portofolio, itu kita membuat sebuah kumpulan informasi dari data-data, ya. Yang menggambarkan rencana kelas, rencana siswa, ya. Misalnya kita ingin anak-anak kita itu belajar terkait dengan peraturan-peraturan. Mereka mengumpulkan tuh peraturan di rumah, peraturan di desa, peraturan di kecamatan, peraturan di kabupaten. Mereka bisa eksplorasi, mereka bisa googling, mereka bisa mengambil dari sumber-sumber internet. Hasil pengumpulan itu dikumpulkan jadi satu, diperlihatkan kepada teman-temannya. Untuk tingkat anak SD itu biasanya masih daya ingat saja, ya. Walaupun nanti secara implementatifnya mereka akan mempresentasikan. Untuk materi esensial keempat, pembelajaran 1, silakan teman-teman dilihat. Ini soalnya. Ini soalnya, silakan teman-teman dilihat. Nah, ini soalnya. Mohon izin, baterai saya low. Saya minta dulu. Mohon izin, bahasa ini. Ini, silakan dijawab, waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan dijawab, waktunya 2 menit dari sekarang. Mohon izin sebentar. Sudah, teman-teman? Jawabannya apa? Jawabannya kita lihat di chatting, coret-coretannya luar biasa ini. Waduh. Bisa tidak Bu Christine, ini teman yang Kang Jaya tolong diatasi. ya, ini teman ada yang Ini yang iseng kayaknya. iya. Jadi kalau melihat rumusan tadi, ini jawabannya
adalah yang terakhir itu, yang pertama itu jelas perumusan masalah, harus diingat tadi ya, seperti ini, perumusan masalah, kemudian nanti diakhiri dengan menguji hipotesis. Perumusan masalah, menguji hipotesis. Nah, berarti B, perumusan hipotesis salah, perumusan masalah, menguji hipotesis, kemungkinan yang D. Karena yang memang ada dua yang kita lihat, diawali dengan perumusan masalah, kemudian yang terakhir menguji hipotesis. Sementara ini menguji hipotesis, di sini perumusan hipotesis, ya. Jadi seperti itu mungkin tips yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik nanti teman-teman ketika nanti mau menjawab soal-soal seleksi P3K, ya. Jadi itu trik-trik nanti ketika teman-teman biar daya ingatnya lebih bagus. Ini seperti ini. Pak Wijaya bisa diatasi ini, Pak Wijaya? Kemudian untuk modul 2 itu isinya adalah ini. Nah, teman-teman saya akan mohon maaf. Ini modul 2. Teman-teman silakan nanti berlatih di modul 2 ya. Dengan materinya adalah menganalisis Pancasila, kemudian menganalisis Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup, terus menganalisis undang-undang sebagai hukum dasar. Nah, ini tugas mandiri. Tugas teman-teman itu nanti seperti tadi. Buat dulu materi esensial seperti ini. Nah, kemudian berlatih soal-soal. Ya, buat materi esensial, minimal bikin materi esensial ya. Jadi seperti ini nanti teman-teman silakan berlatih sendiri untuk modul 2. Modul 3-nya sekarang. Nah, modul 3-nya ini penerapan hak dan kewajiban serta norma Pancasila ya. Kompetensinya ini menganalisis penerapan hak dan kewajiban serta norma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan indikator ada 6 ini indikatornya. Pengertian warga negara, karakteristik, hak dan kewajiban. Nah, ini adalah peta konsep dari modul 3. Silakan teman-teman, ini nanti tugas mandiri buat teman-teman materi esensial seperti tadi. Ya. Buat oleh teman-teman materi esensialnya, termasuk soal-soalnya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah membuat seperti ini, ada soal-soal latihan, adakah terkonek soal-soal itu dengan kompetensi yang ingin dicapai dengan indikatornya. Nah, adakah kompetensi yang ingin dicapai dengan indikator? Adakah konektivitasnya? Ada nggak hubungan soal yang kita nanti baca, kita nanti ambil buat latihan, ada tidak hubungannya dengan kompetensi maupun IPK-nya. Begitu juga di modul 4. Nah, di modul 4 juga sama seperti ini. Menganalisis keberagaman dengan IPK-nya seperti ini ya. Jadi teman-teman ada tugas mandirinya dari modul 2, modul 3, modul 4. Silakan teman-teman membuat materi esensial, diketik ulang, boleh ditulis tangan yang belum mampu menggunakan komputer dengan lancar ya. Kemudian setelah teman-teman membuat materi esensialnya, teman-teman silakan ada soal-soal yang terhubung dengan IPK maupun kompetensinya. Ya, termasuk di modul 5. Jadi modul 5 nanti PowerPoint-nya, slide-nya ini akan di-share di grup Telegram. Silakan teman-teman nanti silakan dilanjutkan ya. Nah, saya hanya bisa mendampingi teman-teman, mohon izin, mohon maaf, mendampingi teman-teman ketika melakukan sebuah pembelajaran secara mandiri ya, pembelajaran secara mandiri. Karena sampai hari ini juga teman-teman sedang persiapan untuk pendaftaran. Kita masih punya waktu setelah pendaftaran di akhir Mei, sampai nanti seleksinya bulan Agustus. Jadi kita masih punya waktu yang panjang tuh. Akhir Mei berarti kita hitung Juni, Juli. Nah, itu kita ada waktu 2 bulan. Silakan dari masing-masing modul, lawan rasa malesnya, lawan rasa segannya, langsung lakukan. Ya, langsung lakukan. Jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu konsisten ke sana, jangan terlalu fokus ke sana.
satu hari 1 atau 2 materi esensial itu sudah bagus ya. Jadi itu tips teman-teman nanti untuk memperkuat daya ingat ya, memperkuat daya ingat teman-teman. Sampai di sini yuk kita curah pendapat. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Bu Kristina 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan dari timur, tengah, barat. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Insanul. Bapak dan Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tadi posisinya kebetulan moderator itu